Guten Tag Freudian, Guten Tag auch alle. Di sini kami akan menjelaskan mengenai hermeneutik. Dengan saya sendiri, Saldiva Putri, dan saya Kesha Putri Anggraini. Berikut adalah materi yang akan kita presentasikan. Yang pertama ada what is hermeneutik, yang kedua ada Geschichte, yang ketiga ada Kern der Theorie. Yang keempat ada Vertreter der Theorie, yang kelima ada Metode der Hermeneutik, kemudian yang keenam ada Beispiel der Analyse. Yang pertama ada what is hermeneutik. Istilah hermeneutik berasal dari bahasa Yunani kuno. Kata hermeneutik sendiri berasal dari kata kerja hermenoien yang berarti menafsirkan, dan kata benda hermeneia yang berarti penafsiran atau interpretasi. Secara tepat, hermeneutik berhubungan dengan pemahaman teks, budaya, dan komunikasi manusia. Hermeneutik mencoba untuk mengenali dan memahami hubungan. Hermeneutik sendiri diterapkan di banyak bidang seperti hukum, ilmu sosial, dan teologi. Misalnya dalam hukum, hermeneutik membantu untuk memahami undang-undang dan dokumen hukum. Dan di dalam ilmu sosial, hermeneutik digunakan untuk menafsirkan perilaku dan interaksi sosial. Sedangkan dalam teologi, hermeneutik penting untuk menafsirkan teks-teks keagamaan. Hermeneutik sendiri sebagian besar diterapkan pada puisi dan tulisan-tulisan keagamaan. Yang selanjutnya adalah Geschichte. Hermeneutik merupakan kata yang diasosiasikan pada dewa Hermes yang berasal dari kata benda Hermenia. Hermes merupakan dewa Yunani yang bertugas untuk menyampaikan pesan dari Tuhan kepada manusia dengan menggunakan bahasa yang dimengerti oleh manusia dan tentunya bisa ditangkap oleh logika manusia. Hermes sendiri ditugaskan untuk menerjemahkan sekaligus menginterpretasikan pesan dari dewa di Gunung Olympus agar manusia bisa mengerti. Tugas Dewa Hermes sangatlah penting agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap manusia mengenai pesan dari dewa. Pada awalnya, hermeneutik digunakan untuk mengembangkan interpretasi alegoris dari mitos atau tradisi Yunani kuno. Dan sejak abad ke-17, hermeneutik telah berkembang secara luas sebagai metode dan filosofi penafsiran dalam ilmu pengetahuan. Selanjutnya ada Kern der Theorie. Jadi inti dari teori hermeneutik adalah penafsiran. Contohnya dalam puisi atau kitab suci pasti akan ada bahasa yang rancu atau kiasan. Sehingga dari situ kita perlu lebih memahami lagi dan kemudian dapat menafsirkan dengan bahasa yang mudah dipahami. Selanjutnya adalah Vertreter der Theorie. Yang pertama ada Friedrich Daniel M. Schleiermacher. Beliau lahir pada tahun 1768 dan wafat pada tahun 1834. Yang kedua ada Hans-Georg Gadamer. Beliau lahir pada 1900 dan wafat pada 2002. Kemudian yang terakhir ada Wilhelm Giltey. Beliau lahir pada 1833 dan wafat pada tahun 1911. Tokoh pertama yang akan saya jelaskan yaitu Friedrich Daniel M. Schleiermacher. Beliau adalah tokoh besar dan intelektual ternama yang mengungkapkan begitu luas minat intelektualnya melalui tulisan-tulisan tentang teologi, filsafat, dan khotbah-khotbah. Schleiermacher melakukan pendekatan yang agak berbeda. Menurutnya, pemahaman dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama ada Grammatische Interpretation, yaitu tingkat kata bahasa sebagai analisis hubungan dalam teks. Dengan kata lain, hubungan antara kata dan kalimat dan paragraf, serta paragraf dan teks secara keseluruhan. Yang kedua ada Psychologische Interpretation, yaitu penafsiran psikologis lebih berkaitan dengan pemahaman hubungan antara teks dan penulis. Untuk tujuan ini, seluruh keadaan hidup penulis dianalisis, misalnya kondisi mental dan lingkungan sosial pengarang. Dengan berempati kepada pengarang, teks-teks tersebut dapat dipahami dengan lebih baik. Tokoh selanjutnya yaitu Hans-Georg Gadamer. Beliau adalah seorang filsuf
Jerman yang dikenal secara internasional melalui karyanya yaitu Wahrheit und Methode yang merupakan dasar dari hermeneutik filosofis. Menurut Gadamer, hermeneutik adalah idealitas abstrak dari bahasa. Makna hermeneutik mengacu pada fakta bahwa sebuah tradisi memiliki karakteristik linguistik dan mengungkapkan dirinya sendiri ketika ditulis, terlepas dari bentuk penampilan aslinya. Selanjutnya ada Wilhelm Dilthey. Beliau adalah seorang teolog, guru sekolah tata bahasa, dan filsuf Jerman. Wilhelm Dilthey juga merupakan tokoh yang memiliki kepekaan terhadap realitas kehidupan. Dilthey membedakan antara memahami dan menjelaskan. Pada langkah ini, kita mencoba untuk menempatkan diri kita pada posisi orang lain dan memahami perasaan, pikiran, dan tindakan mereka. Selanjutnya ada metode des Hermeneutik von Wilhelm Dilthey. Dilthey membagi menjadi 3 metode. Yang pertama ada Erlebnis. Erlebnis merujuk pada pengalaman hidup yang berpengaruh terhadap kehidupan sang penulis di masa lalu dan di masa mendatang. Dengan kata lain, Erlebnis ini membahas tentang biografi dari sang penulis. Selanjutnya metode yang kedua ada Ausdruck atau ekspresi. Dilthey membedakan Ausdruck menjadi 3 macam. Yang pertama, segala yang mengungkapkan ide-ide. Kita ambil contoh dalam sebuah puisi. Dalam sebuah puisi itu kan pasti ada diksi dan majas. Nah, diksi dan majas itu merupakan ucapan atau ekspresi tidak langsung yang bisa diungkapkan melalui bahasa kiasan. Kemudian yang kedua ada tingkah laku manusia dalam mewujudkan maksudnya. Jikalau di dalam sebuah puisi, itu merupakan ungkapan dari sudut pandang pertama yaitu aku. Posisi si aku dalam puisi dideskripsikan pengarang memiliki maksud tersembunyi yang berisi tingkah-tingkah laku manusia. Kemudian yang ketiga ada ungkapan jiwa yang terjadi secara spontan. Contohnya kagum, senyum, sedih, takut, tertawa, dan sebagainya. Metode yang ketiga ada Verstehen atau memahami. Memahami adanya sebab akibat yang dialami oleh seorang manusia berupa sikap atau perilaku. Dalam Verstehen ini, kita sebagai pembaca bukan hanya memahami dalam artian sebatas tahu, tetapi juga tentang pemahaman ke dalam diri manusia untuk menuju upaya-upaya yang lebih baru dan mendalam yang memunculkan dunia individu. Atau dengan kata lain, kita sebagai pembaca perlu memahami penulis tersebut terinspirasi oleh apa, oleh siapa, sehingga dapat mewujudkan menulis sebuah puisi. Karena ketiga metode yang diungkapkan oleh Wilhelm Dilthey ini saling berhubungan. Yang pertama, pasti kita akan mencari Ausdruck atau ekspresi. Semisal dalam sebuah puisi, kita perlu mengetahui makna-maknanya, majas-majasnya dalam sebuah kalimat. Selanjutnya, kita juga perlu mengetahui siapa sih penulis tersebut, bagaimana pengalaman masa lalu dan biografi dari sang penulis. Kemudian, setelah kita mengetahui dua hal tersebut, kita juga perlu memahami sang penulis terinspirasi oleh apa, oleh siapa, sehingga penulis tersebut bisa menulis sebuah puisi sedemikian rupa. Selanjutnya ada Beispiel der Analyse. Di sini kami mengambil salah satu puisi milik Johann Wolfgang von Goethe yang berjudul Dichter. Puisi Dichter merupakan salah satu puisi dalam kumpulan puisi WOD atau Westöstlicher Divan. WOD sendiri merupakan pemikiran, konsep, dan pandangan Goethe antara bangsa Eropa dan bangsa Timur, antara Islam dan Kristen, cinta dan kekagumannya terhadap pujangga dari Timur, serta konsep ketuhanan dan pandangannya mengenai Islam. Langsung saja, analisa metode yang pertama itu ada analisa metode Erlebnis. Seperti yang sudah kalian ketahui, metode Erlebnis merupakan salah satu metode yang merujuk pada pengalaman hidup dari sang penulis. Nah, dari kalimat ini merupakan penggalan
pengalaman hidup Goethe, yang artinya semenjak kecil ayahnya selalu memberikan yang terbaik untuk Goethe, baik pendidikan maupun kedisiplinan. Ayahnya yang merupakan kolektor seni dan mempunyai buku-buku sebanyak 2000 jilid buku, membuat Goethe menjadi orang yang berwawasan berbagai ilmu. Namun pada akhirnya, ia memilih sastra sebagai ilmu yang paling ia minati. Nah, dari sini kita dapat mengambil kesimpulan nih, si Goethe ini kenapa sih berminat dan memutuskan menjadi seorang penulis puisi. Selanjutnya, analisa metode yang kedua ada metode Ausdruck atau ekspresi. Di sini kami mengambil dua diksi dari puisi Dichter, yaitu simile atau diksi perbandingan. Yang kedua ada diksi hiperbola, yaitu diksi yang dilebih-lebihkan. Dalam diksi simile ini, itu ada sebuah kalimat berbunyi Wie auf jenes Tuch der Tücher. Artinya, seperti lembaran-lembaran kain dari gambaran Tuhan. Terdapat kata wie yang berarti bagaikan, seperti. Kemudian yang kedua ada diksi hiperbola. Dalam sebuah kalimat "so gleich ich dir vollkommen", atau artinya aku sepenuhnya sama saja denganmu. Kalimat tersebut Goethe menyatakan bahwa dirinya dan Hafiz mempunyai kemiripan satu sama lain. Goethe menambahkan kata vollkommen yang berarti sempurna. Yang artinya Goethe ingin menegaskan bahwa antara dirinya dan Hafiz memiliki kesamaan yang sangat sempurna tanpa cacat. Selanjutnya ada metode Verstehen, memahami. Berarti di sini kan kita sebagai pembaca perlu mengetahui Johann Wolfgang von Goethe ini tuh terinspirasi oleh siapa dan kenapa beliau ini menulis puisi Dichter ini. Dalam puisi Dichter ini, Goethe terinspirasi oleh pujangga Persia, yakni bernama Muhammad Shamsuddin atau lebih dikenal dengan nama pena Hafiz. Puisi Dichter merupakan ungkapan kekaguman Goethe terhadap Hafiz. Dalam pengalaman hidup Goethe, ia banyak sekali mempelajari berbagai literatur-literatur maupun catatan-catatan mengenai budaya Timur. Sampai akhirnya, Goethe mengenal seorang Hafiz. Sebelumnya, Goethe mengetahui Diwan Hafiz hanya berupa bagian-bagian. Kemudian, ia mengenal terjemahan Diwan Hafiz dari terjemahan Joseph von Hammer-Purgstall. Setelah mengenal secara lengkap terjemahan tersebut, Goethe merasa tersentuh dan merasa bahwa ia perlu membuat jawaban atas puisi yang ia baca. Untuk mendukung pemahaman lebih lanjut, ia bahkan sempat belajar bahasa Persia. Dalam puisi Dichter, Goethe mengungkapkan bahwa Diwan Hafiz sangat berharga bagi Goethe. Es wäre alles von uns. Vielen Dank und auf Wiedersehen!